Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum Bapak memulai pelajaran untuk hari ini, anak-anak Bapak tanyain terlebih dahulu. Kan ini mengenai topik mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Nah, anak-anak udah melakukan sholat 5 waktu belum? Belum Pak. Oh, belum ya. Ya, nggak apa-apa. Namanya masih kelas 3 SD kalian, jadi tapi tetap kalian semua harus melakukan sholat meskipun toh itu tidak 5 waktu. Itu sudah sangat baik buat kalian semua. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Nah, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jaga kesehatan kita dengan hidup yang sehat, makanan yang sehat, dan lingkungan yang sehat pula. Guna apa? Nah, itu untuk kita melakukan ibadah kepada Allah, yakni sholat. Nah, jadi kita lihat orang-orang di luar sana yang sakit dan sholatnya kesusahan. Nah, jadi kita melihat orang di luar sana kan miris jadinya. Nah, alangkah baiknya kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga, jangan kita rusak dengan entah itu makan makanan yang kurang sehat atau kurang bergizi. Hindari makanan yang kurang bergizi. Kita banyak-banyak makanan yang sehat, dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Nah, itu. Oke, Bapak langsung masuk ke materi mudahnya orang sakit, mudahnya sholat bagi orang sakit. Oke. Sekarang Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sholat. Ada yang tahu apa itu sholat, anak-anak? Tahu. Coba apa pengertian sholat? Sedikit saja tidak apa-apa. Salat adalah kewajiban. Ya, betul. Nah, sholat itu adalah kewajiban bagi orang Muslim atau Islam. Nah, sholat itu di rukun Islam ada nomor keberapa? Nomor 2. Ya, nomor pertama apa anak-anak? Syahadat. Ya, betul. Wah, sudah pintar ini. Nah, jadi itu sholat itu sendiri masuk yang kedua. Nah, sholat itu sendiri wajib bagi kita seorang Muslim. Apabila kita meninggalkan sholat, itu hukumnya dosa, dan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, jadi anak-anak, bagi yang belum melaksanakan sholat 5 waktu, ayo kita belajar untuk sholat 5 waktu. Nah, oke, itu pengertian dari sholat. Kita masuk ke materi. Nah, mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Nah, orang sakit itu apakah perlu sholat juga? Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Tidak perlu. Oh, tidak perlu. Waduh. Jadi orang yang sakit itu perlu
untuk sholat. Jadi meskipun sakit separah apapun itu, di dalam Islam itu sangatlah mudah untuk melakukan sholat. Jadi Islam itu memudahkan kita untuk melakukan sholat. Jadi bahkan pun orang yang sakit itu tetap wajib melakukan sholat. Oke, Bapak, langsung saja masuk ke materi kita untuk hari ini, yakni mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Nah, mudahnya sholat bagi orang yang sakit itu sangat dimudahkan oleh Islam. Jadi tidak diperribet atau tidak dipersulit untuk orang yang sakit guna untuk melakukan kewajiban, yakni sholat itu tersebut. Nah, di samping Bapak ini ada papan atau tata cara kita sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama, kalau kita sakit tetapi kita masih bisa duduk, nah, itu bisa. Jadi atau boleh. Jadi sholat dengan duduk itu apakah boleh? Boleh sekali. Nah, tetapi ada cara-caranya. Ini masuk. Yang pertama yaitu tata cara sholat sambil duduk. Yang pertama pasti niat sholat. Nah, itu entah sholat subuh, entah sholat duhur, asar, maghrib ataupun isya. Jadi kita tetap melafadzkan atau mengucapkan niat, entah itu dalam hati maupun berbicara. Itu yang pertama ada niat. Dan yang kedua ada takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini tetap dilakukan. Jadi Allahu Akbar. Nah, contoh sakit panas atau sakit demam, nah itu kan masih bisa duduk. Jadi sholatnya bisa dilakukan dengan duduk. Jadi tangannya kan masih bisa digerakkan untuk mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Yang kedua. Dan yang ketiga, membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan surat pendek, itu pun sunnah. Jadi tetap untuk membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Yang keempat ada rukuk. Nah, ini bagaimana jika sholat dengan duduk pada saat kita rukuk? Nah, ini di keterangan untuk rukuk dengan kepala menunduk sebagai isyarat rukuk. Jadi habis takbiratul ihram membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Nah, sedangkan langkah selanjutnya kita rukuk. Jadi kita rukuk cukup menganggukkan kepala. Jadi seperti ini. Itu untuk rukuk pada saat sholat ketika kita sakit dengan posisi duduk. Dan selanjutnya ada iktidal dengan meluruskan kepala dan tangan dan membaca doa iktidal. Iktidal ini meluruskan kepala dan tangan. Dan selanjutnya ada takbir dengan menggerakkan kepala menunduk sebagai isyarat sujud. Isyarat sujud harus lebih rendah dari isyarat rukuk. Nah, ini maksud dari isyarat sujud harus lebih rendah dari isyarat rukuk. Nah, jadi seperti ini. Nah, tadi kan rukuk kita menganggukkan kepala atau kepala kita tundukkan ke bawah. Jadi ini udah namanya rukuk. Nah,
kalaupun sujud, jadi kita harus agak rendah sedikit lah. Jadi meskipun kita sakit parah atau pada saat kita sholat dengan posisi duduk, jadi kita harus bisa membedakan antara rukuk dan sujud. Meskipun toh itu sedikit, kita harus merendahkan kepala sedikit lagi. Itu untuk isyarat sujud. Nah, dan yang terakhir ada salam. Jadi tetap salam, tengok kanan dan tengok kiri. Jadi kita sholat dengan posisi duduk itu, satu, tetap takbiratul ihram, membaca Iftihah, sebagaimana kita sholat dalam keadaan sehat atau dalam keadaan kita berdiri. Itu yang membedakan. Ada rukuk itu sendiri dengan kepala kita ke bawah sedikit, dan sujud dengan isyarat membawahkan kepala sedikit lagi. Itu untuk membedakan antara rukuk dan sujud. Dan untuk salam tetaplah sama. Dan untuk tahiyat awal dan tahiyat akhir juga masih sama untuk sholat dengan posisi duduk. Ya, itu anak-anak tata cara sholat dengan posisi duduk. Adapun yang selanjutnya di sini tertera yang atas ini ya, sholat bagi orang yang tidak mampu duduk. Maksudnya apa? Orang sholat tidak mampu dengan duduk, yakni berbaring atau dengan tidur. Apakah boleh, Pak? Ya, boleh. Nah, adapun tata cara sholat bagi orang yang tidak mampu duduk ataupun tidur. Orang yang sakitnya parah dan tidak mampu duduk diperbolehkan sholat dengan cara sebagai berikut. Nah, ini Bapak akan bacakan. Berbaring dengan miring ke kanan menghadap kiblat. Semua gerakan sholatnya hanya dengan isyarat gerak kepala atau gerak tangan. Sedangkan bacaan sholat kalau mampu dilakukan secara sempurna, jika tidak mampu dibaca bacaan wajib. Nah, maksud dari berbaring dengan miring ke kanan menghadap kiblat, semua gerakan sholatnya hanya dengan isyarat gerak kepala atau gerak tangan itu apa? Jadi gini, kita tidur, ya anak-anak, kita tidur, dan tapi ketika kita tidur hendak melakukan sholat fardu, kita alangkah baiknya kita menghadap ke kiblat. Nah, sholat kan menghadap ke kiblat. Ya, betul apa tidak, anak-anak? Betul, Pak. Ya. Jadi meskipun kita berbaring atau tidur, jadi kita tetap menghadap ke kiblat untuk melakukan sholat. Jadi untuk melakukan sholat dengan tidur ini, kita cukup dengan gerakan badan sebisanya. Nah, maksudnya sebisanya itu apa? Semisal kita sakit keras atau kita susah, tangan kita sulit bergerak, kepala kita sulit bergerak, itu cukup dengan entah itu menganggukkan kepala. Nah, ataupun kita tidak bisa menghadap kiblat, nanti bisa dibantu oleh keluarga kita atau orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi cukup dengan isyarat, tidak perlu kita takbiratul ihram, tidak perlu tadi yang sholat dengan posisi duduk, tidak perlu menganggukkan kepala ke bawah dengan membedakan antara rukuk dan sujud. Jadi tidak perlu. Nah, apakah itu diperbolehkan? Ya, mau gimana lagi? Orang sakit parah itu melakukan sholat itu sangatlah
bagus dan sangatlah dinilai baik, karena dengan posisi sakit parah tapi beliau atau orang tersebut itu masih melakukan dan mau melakukan sholat, itu tidak ada halangan buat orang yang sakit. Nah, dan selanjutnya, apabila tidak mampu miring ke kanan, maka sholat dilakukan dengan berbaring terlentang. Semua gerakan sholatnya dengan isyarat kepala atau tangan. Jika tidak mampu menggerakkan kepala dan tangan, maka isyarat dapat dilakukan dengan kedua mata. Nah, ini kehebatan Islam anak-anak, kehebatan agama Allah untuk perkara sholat. Nah, jadi tadi Bapak katakan, kita pada saat sakit keras, ya jangan sampai kita tidak bisa miring ke kanan untuk menghadap kiblat. Kita boleh terlentang, jadi terlentang biasa, tetap kita melafadzkan niat dalam hati, cukup dalam hati. Itu Allah sudah faham kalau kita sedang melakukan ibadah sholat. Kalaupun toh kita tidak bisa menggerakkan kepala, tidak bisa menggerakkan tangan atau badan kita, cukup kita mengedipkan mata kita. Jadi seperti ini ya anak. Jadi kita tidur terlentang, jadi cukup mengedipkan mata. Itu bisa berkedip kan semua anak-anak? Bisa. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan sehat selalu oleh Allah. Amin. Jadi cukup mengedipkan mata itu sudah sah atau diperbolehkan di dalam Islam. Dan yang terakhir, apabila sudah tidak bisa bergerak sama sekali tetapi masih memiliki kesadaran, diperbolehkan mengerjakan sholat di dalam hati selama akal dan jiwa masih ada. Masya Allah. Ya ini anak-anak, kehebatan Islam dalam perkara sholat ini sangat-sangat mudah bagi kita, apalagi kita termasuk golongan umat Rasulullah SAW. Nah, sangatlah dimudahkan buat kita. Semisal yang ada di contoh ini, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa mengedipkan mata, kita cukup dalam hati, entah itu niat sholat di dalam hati, selama orang itu masih berakal dan masih ada dan jiwanya masih melekat ke dalam tubuh tersebut. Jadi itu tata cara sholat bagi orang yang sakit. Mungkin anak-anak ada yang dipertanyakan? Tidak ada Pak Guru. Ada. Ya, silakan. Wudhunya orang sakit seperti apa? Pertanyaan yang bagus. Untuk wudhu orang sakit, entah itu dengan posisi duduk, posisi kita terlentang, berbaring, tidur. Nah, kita kalau bisa atau masih mampu untuk mengambil air wudhu, kita tetap mengambil air wudhu. Kalaupun kita sakit keras, tidak bisa kemana-mana dan cukup berbaring di tempat tidur, kita cukup tayamum yang ada bisa di tembok kamar kita, bisa di kasur kita. Itu untuk bersuci untuk melakukan sholat fardu. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Cukup ya? Oke. Terima kasih. Itu untuk penyampaian hari ini dengan materi
mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu penyampaian dari Bapak untuk materi hari ini, dengan materi mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Tadi ada pertanyaan yang sangat bagus. Bisa nanti di rumah kalian bisa pelajari lagi. Nanti yang kurang paham bisa ditanyakan untuk pekan depan. Jadi itu dari Bapak cukup sekian. Apabila Bapak ada salah dari perkataan maupun perbuatan, Bapak mohon maaf ya anak-anak. Ya Pak. Alhamdulillah. Jadi kita tutup pembelajaran untuk hari ini dengan surat Al-Asr. Ayo kita bersama-sama membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cukup sekian untuk materi hari ini anak-anak. Terima kasih. Kita berjumpa untuk pekan depan dengan materi yang berbeda, dengan tetap semangat belajar. Wallahu wafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.